Kalau Anda bertanyanya kepada para dokter sealam dunia, khususnya yang ahli kandungan, spesialis kandungan, yang ahli embriologi, silakan nanya, mungkinkah seseorang perempuan dengan cara aseksual, artinya tidak melalui sanggama, tidak melalui pertemuan sperma dengan ovum, lalu terjadi pembuahan? Menurut dugaan saya, dokter semua pasti akan mengatakan tidak mungkin. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua penjelasan dari Profesor Kiai Biasakur terkait kelahiran Isa yang lahir secara ajaib yang tidak mungkin bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Dan ketika saudara-saudara kita para polemikus khususnya menganggap bahwa Isa itu adalah Yesus, maka harus mereka mengakui bahwa Isa yang mereka anggap Yesus itu adalah benar-benar Tuhan yang datang dari Allah, karena lahirnya secara ajaib, dikandung daripada Roh Kudus, itu lahir tanpa hubungan biologis. Mari kita melihat bagaimana penjelasan Profesor Kiai Biasakur. Videonya berikut ini. Yang jadi fokus pertanyaan itu dirasionalitaskan tentang kelahiran Nabi Isa tanpa ayah yang oleh Buya dijelaskan. Itu karena pola hidup yang baik, pola makan yang bagus, dengan kaitan dengan bahwa itu ketentuan dari Allah. Nah ini untuk disambungkannya itu bisa enggak gitu? Kalau Anda bertanyanya kepada para dokter sealam dunia, khususnya yang ahli kandungan, spesialis kandungan, yang ahli embriologi, silakan nanya, mungkinkah seseorang perempuan dengan cara aseksual, artinya tidak melalui sanggama, tidak melalui pertemuan sperma dengan ovum, lalu terjadi pembuahan? Menurut dugaan saya, dokter semua pasti akan mengatakan tidak mungkin. Ini ilmu, ya kan gitu. Nah, dari mana saya bisa meyakini itu benar terjadi? Karena saya menanyakannya bukan sama dokter, tapi saya nanya sama Allah, bahwa Allah itu innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu. Apalagi itu membuat anak dari ibu yang tanpa kawin, membuat manusia tanpa ibu tanpa anak juga bisa, tanpa suami, tanpa istri, tanpa bapak, tanpa ibu juga ada, ya kan? Dan lalu menghidupkan kembali yang sudah jadi tanah pun juga bisa. Kaifa yuhyiha wa yarami, bagaimana Allah menghidupkan kembali yang sudah menjadi tanah, sudah hancur. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Nah, kalau saya tanya kepada Allah, yaitu hal yang mungkin, minal mumkinat, sesuatu yang mungkin terjadi. Apakah mungkin Allah masih bisa bikin manusia sekarang lahir lagi tanpa bapak? Mungkin, ya mungkin. Mungkinkah Allah sekarang bikin lagi manusia tanpa ibu, tanpa bapak? Ya mungkin, mengapa tidak? Sekali Al-Quran mengatakannya satu contoh satu, itu berarti kemungkinan ada yang lainnya. Orang lahir tanpa ibu, tanpa bapak, Nabi Adam kan? Mungkinkah Allah bikin Adam lagi? Ya mungkin, mengapa tidak? Sesuatu yang namanya mumkinat itu, ya katakan kalau nisbatnya kepada Allah, ya semuanya minal mumkinat, bisa terjadi. Allah apa saja, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, saya juga dulunya tidak ada. Kenapa bisa ada? Ya kalau pakai logika, yang ada logikanya, dari tidak menjadi ada kok. Ya kan begitu. Nah, ini Bapak sekalian, rasionalitas manusia ini, kalau kita berdasarkan hukum kausalita,
Ya kita mengatakan ini mungkin, tidak mungkin. Tetapi kalau kitanya kepada Allah, semua apa saja namanya makhluk itu adalah sangat mungkin dan bisa terjadi. Jadi Adam lahir tanpa ibu, tanpa bapak. Kalau Hawa lahir tanpa ibu. Saya mau nanya, ada nggak binatang sekarang berketurunan, melahirkan, tapi tidak punya istri, tidak punya suami, dia sendiri? Ada nggak? Ada. Cacing. Cacing itu nggak kawin lagi, dia langsung bertelur, dia berenang sendiri. Jadi situ jantannya dan betinanya ada dalam dirinya sendiri. Itu aja ada kok. Bisa nggak Allah bikin manusia cacing lagi? Ya bisa saja lah, enggak. Nah, apalagi nanti kalau bioteknologi, ya sekarang sedang gigih melakukan pengkloningan manusia. Jadi dari deoksiribonukleik asid itu langsung dimasukkan ke inti sel, lalu jadi manusia tanpa ibu, tanpa bapak, dan mewarisi sifat-sifat dari DNA-nya itu sendiri. Kalau bapaknya musisi, anaknya bisa jadi musisi, ada bakat musisinya. Hidungnya juga sama dengan bapaknya. Dan itu namanya DNA, itu tidak mesti harus diambil dari orang-orang yang masih hidup. Sudah mati pun bisa. Dari kulitnya, dari kukunya, dari rambutnya, dari tulangnya, itu bisa diambil DNA-nya lalu dimasukkan dalam inti sel. Bisa terjadi kok. Ya, yang sekarang sudah lagi heboh, yaitu terbukti berhasil melakukan cloning pada domba namanya Dolly. Bisa terjadi kok, mengapa tidak? Ya, jadi saya kira itu saja persoalannya. Saya sama sekali tidak berkurang sedikit pun bahwa Allah maha kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Selesai, itu aja. Tetapi saya tidak bisa membuktikan karena saya bukan ahli kandungan, ya kan begitu. Ya, tapi saya yakin Allah apa saja bisa. Nih, kalau hukum kausalita, orang kalau nganggur saja bisa kaya enggak? Kalau ya enggak. Orang yang kaya yang kerja keras, tapi nyatanya ada enggak orang yang nganggur aja kaya? Ada enggak yang berkeringat-keringat miskin terus? Allah berkuasa. Dan jangan mengatakan, kenapa ya Allah kami yang sholat miskin saja, yang tidak sholat kaya-kaya? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa, tapi kalau kamu ditanya. Kalau manusia gitu aja. Saya kira begitu aja. Jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Kiai Biasakur terkait kelahiran Isa yang mereka anggap Yesus Kristus. Dan kalau kita kembali ke dalam Alkitab, bahwa kelahiran Yesus itu adalah kelahirannya secara ajaib. Dan kita melihat juga nubuatan para nabi. Nah, jadi istilahnya bukanlah kebetulan kelahiran Yesus itu hadir di dunia ini, melainkan itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya oleh Allah kepada para nabi, khususnya dalam kitab Taurat Nabi Musa, kitab para nabi, dan juga dalam kitab Injil. Bahkan kalau kita lihat, kita baca kitab Injil itu Yesus berkali-kali menubuatkan kematiannya juga dan kebangkitannya. Dan para pengikutnya pada saat itu merasa bingung karena mereka merasa tidak percaya apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus itu tidak mungkin terjadi. Tapi ternyata ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, hidup kembali, dia mengingatkan kembali kepada pengikutnya bahwa sebelum aku mati saya sudah pernah ingatkan kepadamu bahwa anak manusia harus diserahkan dan kemudian dia akan hidup kembali pada hari yang ketiga. Dan kita lihat di dalam kitab mereka sendiri, Isa yang mereka anggap itu Yesus disebut sebagai kalimat Allah, atau dalam Alkitab dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai seterusnya bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dan kita tahu bahwa firman yang telah menjadi manusia itu sehakikat dengan Allah dan keluar dari Allah. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa aku datang dari Allah.
Aku datang dari sorga. Dan dia berkata kepada ahli Taurat Farisi, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Dan juga ketika dia hendak naik ke sorga, kembali kepada tahtanya, dia sudah mengingatkan bahwa kepadaku diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Jadi Tuhan Yesus yang memegang otoritas sepenuhnya, baik di sorga maupun di bumi. Jadi kita lihat bagaimana kelahiran Yesus secara ajaib itu diberitakan oleh malaikat kepada Bunda Maria pada saat itu, di mana di dalam Lukas 2 ayat 10-11 aja, di sana malaikat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan juga kita lihat ketika Yesus lahir pada saat itu, yang pertama menyembah Yesus adalah orang-orang Majus. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang layak disembah. Dan sampai dia melakukan pelayanannya, banyak orang yang menyembah dia. Bahkan setelah dia bangkit dari antara orang mati, banyak orang yang menyembah dia. Dan dia tidak pernah menolak penyembahan itu. Kenapa? Karena memang dia adalah Allah yang layak disembah. Dan itulah janjinya kepada para pengikutnya, bahwa barang siapa yang percaya pada penebusan Kristus, dia pasti diselamatkan. Sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi mari kita lebih membuka hati pikiran bahwa cara Allah atau tujuan Allah mengirim firman-Nya jadi manusia, yaitu untuk menggantikan manusia dari hukuman dosa. Itulah sebabnya Paulus menulis dalam suratnya bahwa dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi berdosa supaya di dalam dia, di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita dibenarkan oleh Allah apabila kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita dan telah hidup kembali. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.